Menteri Kesehatan, 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten di Indonesia. Bisa. Harus bisa. Pertama, will dulu. Harus. Di hati kita, kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Ya. We have the resources. We have to manage our resources. Nanti kita lihat. Saudara-saudara sekalian, masalah bangsa Indonesia adalah kadang-kadang tadi itu, masalah tidak percaya diri. Waktu saya canangkan makan bergizi untuk semua anak-anak kita, banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak setuju. Dan kalaupun setuju, mereka mengira ini akan mengambil waktu 5-10 tahun. Dan beberapa negara membutuhkan waktu 5-10 tahun. Tapi saya kemarin punya sesuatu kebanggaan. Saya bisa berdiri di depan wakil-wakil rakyat. Tanggal 15 Agustus saya melaporkan makan bergizi sekarang sudah sampai waktu itu ke 20.400.000 penerima manfaat waktu tanggal 15 Agustus. Tadi malam saya dapat laporan sudah melewati 21 juta. Jadi saya monitor tiap hari. Hari ini berapa? Hari ini berapa? Di mana ada masalah? Jadi saudara-saudara, we can do it. Kita juga sudah buktikan. Ya, beliau sudah bangun 30 rumah sakit. Tahun ini, tahun depan 30 lagi. Di akhir tahun depan kita akan bangun 66 rumah sakit. Dan rumah sakitnya harus di tempat yang terpencil, yang belum ada rumah sakit bagus. Di Tobelo, kan begitu kan? Anambas, Tali Abu. Ya. Saudara-saudara, saya terima kasih. Tahun ini kita juga akan buka 148 prodi, program studi 148 di 57 fakultas kedokteran, dan juga 125 prodi ini adalah untuk spesialis, dan sisanya 23 adalah prodi subspesialis. Tahun ini kita tambah 148 prodi, dan saya ingin menambah fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran yang sekarang harus kita tambah jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan, dan kita akan tambah fakultas kedokteran lagi. Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru, insya Allah, untuk mengejar tadi 70.000 spesialis, dan dokter umum kekurangannya adalah 140.000. Kalau tidak ya kita tunggu 35 tahun. Saudara-saudara, terima kasih. Hari ini saya sangat bangga, rumah sakit yang sangat canggih, mampu sudah operasi tumor otak, mampu juga menghadapi Alzheimer, Parkinson's, mengatasi stroke, dan terapi untuk stroke dengan alat-alat yang paling baik, alat-alat robot dan alat-alat AI yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Ini bukti bahwa kita ingin kerja keras. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung. Ya, kalau beliau nggak mendukung, nggak jadi. Ya. Terima kasih semua unsur, dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat dari laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu
Terima kasih dengan bantuan dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Kita yakin bahwa rumah sakit ini, pusat penelitian ini bisa menjadi Center of Excellence. Saya juga sangat bangga, saya dapat laporan National Institute of Health dari Amerika Serikat juga punya perwakilan di rumah sakit ini. Mereka juga ikut dalam penelitian di sini. Jadi ini sesuatu yang kita patut kita bangga. Berarti kita mampu juga berbuat dengan tingkat dan standar yang terbaik di dunia. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Terima kasih atas kehormatan saya diundang hari ini bisa melihat prestasi putra-putri bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan segenap keluarga dimanapun berada. Bapak, Ibu yang saya hormati, khususnya para purna bakti terbaik bangsa, para pensiunan aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, para guru, para dosen, para tenaga kesehatan, para penyuluh, dan seluruh pejabat negara yang telah mengabdikan diri untuk negeri ini. Saya minta tolong hentikan sejenak dari aktivitas Bapak Ibu, jangan geser dulu video ini, jangan buru-buru pindah ke tontonan lain, karena ada kabar besar yang wajib benar-benar Bapak Ibu dengar sampai tuntas. Ini bukan sekadar obrolan warung kopi, bukan kabar angin yang lewat begitu saja, dan bukan juga cerita kosong yang cuma bikin hati naik turun. Ini menyangkut hak, menyangkut masa depan, menyangkut kesejahteraan, dan menyangkut harapan besar yang selama ini ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi saya mohon tetap bersama saya sampai akhir, karena apa yang akan saya sampaikan ini bisa jadi salah satu informasi paling penting di tahun 2026. Bukan hanya penting, tapi mungkin akan menjadi titik balik dari perjalanan panjang perjuangan Bapak Ibu setelah puluhan tahun mengabdi. Saya bisa merasakan, mungkin detik ini ada yang baru saja selesai membaca doa setelah salat subuh, lalu duduk di teras sambil memegang HP, menunggu kabar. Ada juga yang mungkin baru saja mengantar cucu ke sekolah, lalu duduk sendiri di ruang tamu, merasa sedikit sunyi karena anak-anak sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang sedang memeriksa tekanan darah, ada yang sambil merapikan tanaman di halaman, ada juga yang baru saja membuka buku tabungan lama, menghitung-hitung apakah cukup untuk kebutuhan bulan ini atau harus kembali berhemat. Saya tahu, di usia-usia emas ini, kedamaian adalah hal yang paling dicari. Bukan harta yang melimpah, bukan mobil mewah, bukan rumah megah, tapi ketenangan. Ketenangan saat tahu bahwa di akhir bulan, rekening pensiun akan masuk dengan cukup. Cukup untuk berobat di puskesmas atau klinik langganan, cukup untuk membeli lauk yang bergizi untuk diri sendiri dan pasangan, cukup untuk sedikit bersedekah ke anak yatim di sekitar rumah, cukup untuk sesekali memberi kado kecil untuk cucu kesayangan yang sedang berulang tahun. Cukup untuk hidup dengan martabat tanpa harus sungkan meminta pada anak-anak yang mungkin juga sedang berjuang dengan cicilan rumah dan biaya sekolah mereka. Itu saja sebenarnya yang kita cari, ketenangan di masa pensiun. Sebuah pengakuan bahwa kerja keras puluhan tahun tidak sia-sia. Nah, selama beberapa bulan terakhir ada kabar yang membuat hati Bapak Ibu berdebar-debar. Ada yang bilang gaji pensiun akan naik tahun ini. Ada yang lebih heboh lagi, rapelan akan cair besar-besaran, bisa untuk beli emas atau ongkos umrah. Ada juga yang sudah mulai berbagi pesan berantai di grup WhatsApp, mengirimkan tangkapan layar yang tidak jelas sumbernya dengan tulisan merah menyala, info penting, rapelan gelombang pertama cair minggu depan. Saya tahu Bapak Ibu membaca itu, saya tahu jantung berdegup lebih cepat. Mungkin ada yang langsung menelepon teman seangkatannya yang pensiun bersamaan. Kamu dengar kabar? Katanya si rapelan mau cair, beneran enggak ya?
Lalu di ujung telepon ada jawaban yang sama-sama ragu. Aduh, saya juga bingung. Katanya sih gitu, tapi takutnya cuman gosip, takut kecewa lagi. Dan kemudian setelah beberapa hari tidak ada kabar, tidak ada yang masuk ke rekening, dan hati kembali dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini nyata? Apakah ini hanya janji? Ataukah ini memang tidak akan pernah terjadi? Lalu muncul lagi perasaan itu, perasaan yang sudah sangat akrab bagi para pensiunan, perasaan digantung, diberi harapan, lalu dibiarkan begitu saja. Saya hadir di sini Bapak Ibu bukan untuk menambah kebingungan, saya hadir untuk memberikan penjelasan, bukan sekadar omongan tapi berdasarkan jejak dokumen, pernyataan resmi, dan logika kebijakan yang memang sedang bergulir. Karena yang kita bicarakan ini bukan sekadar isu, ini adalah isu yang sudah masuk ke dalam dokumen strategis negara. Bapak Ibu, saya tahu selama ini banyak sekali kabar simpang siur yang beredar. Ada yang bilang kenaikan gaji itu cuma janji manis, ada yang bilang rapelan pasti cair, ada juga yang bilang belum tentu apa-apa karena situasi fiskal negara masih dipantau. Nah, justru di tengah semua perdebatan itu, ada satu hal besar yang tidak boleh kita abaikan. Pemerintah melalui regulasi resmi sudah memasukkan kenaikan gaji ke dalam rencana kerja pemerintah. Dan ini bukan omongan biasa, ini tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 79 tahun 2025. Saya ulang Bapak Ibu, Perpres nomor 79 tahun 2025. Jadi kalau ada yang masih bilang ini cuma isu, sekarang saatnya kita lihat langsung dasarnya. Ini bukan lagi sekadar harapan yang menggantung di udara, ini sudah masuk dokumen resmi negara. Artinya apa? Artinya ada sinyal kuat bahwa kebijakan itu memang sedang dipersiapkan secara serius. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu para pensiunan hebat akan merasakan dampaknya? Apakah rapelan itu memang akan cair lewat taspen? Lalu apa sebenarnya yang baru saja diungkapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia? Jawabannya memang bikin penasaran dan jujur saja jawabannya juga cukup mengejutkan. Saya bisa bayangkan mungkin sekarang hati Bapak Ibu mulai berdebar sedikit lebih cepat, mata jadi fokus, telinga jadi lebih tajam, dan rasa ingin tahu mulai naik ke puncak. Itu wajar, sangat wajar, karena yang kita bicarakan ini bukan hal kecil. Ini menyangkut hak kita, hasil dari pengabdian panjang, dan juga kesejahteraan keluarga yang selama ini menjadi prioritas utama di rumah. Maka dari itu, saya minta Bapak Ibu bertahan di video ini sampai benar-benar habis. Jangan sampai notifikasi WhatsApp atau telepon masuk, malah memecah perhatian. Karena di sini saya akan kupas semua yang penting, pelan-pelan, jelas, dan lengkap. Kita akan bahas mulai dari isi Perpres nomor 79 tahun 2025, pernyataan resmi dari Taspen yang baru muncul, sinyal dari Menteri Keuangan, sampai perkiraan waktu paling masuk akal kapan